Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Halimatus Syadiah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai topologi yang saya rancang. Di sini terdapat 3 lantai di perusahaan XYZ. Kemudian kita lihat di lantai pertama. Di sini saya menggunakan topologi tree. Terdapat 2 buah switch dengan 40 perangkat. Nah, di sini kenapa saya menggunakan hanya 2 buah switch? Karena satu switch itu terdapat sekitar 24 port, sehingga satu switch tersebut memungkinkan atau saya anggap mampu memegang 20 perangkat yang terkoneksi. Karena di dalam satu ruangan ini terdapat 40 perangkat, jadi saya menggunakan 2 switch. Kemudian di lantai kedua, di sini terdapat 30 perangkat dengan 1 perangkat akses point. Di sini saya menggunakan sebuah akses point dikarenakan satu akses point tersebut dapat mencakup ataupun menjangkau sebanyak 30 perangkat. Kemudian di sini ada lantai ketiga, terdapat 10 perangkat komputer dan 2 switch, kemudian ada 2 server. Di sini satu switch memegang 5 komputer dan 1 server. Kemudian antar switch, semua switch di sini saling terhubung menggunakan kabel cross, sementara perangkat-perangkat lain terhubung menggunakan kabel strike. Kemudian di sini saya masukkan ke dalam lantai 3 ya sebenarnya. Jadi di lantai 3 terdapat 3 buah switch, 3 buah server, dan sebuah router. Kemudian ditambah 10 perangkat komputer. Masuk ke PowerPoint. Di sini, di perancangan jaringan ini, saya berkelompok dengan teman saya yang bernama Irwan Cahyadi. Kami dari Prodi TRKJ 1A. Di studi kasus, terdapat 3 buah lantai, yaitu lantai A, lantai B, dan lantai C. Kemudian di lantai A membutuhkan topologi kabel dan wireless dengan memaksimalkan user adalah 40 orang. Di lantai B membutuhkan topologi full wireless dengan memaksimalkan user 30 orang. Kemudian di lantai C membutuhkan topologi 2 server dan koneksi wireless dengan maksimal 10 orang user. Kemudian penyelesaiannya di sini pada lantai A kita menggunakan switch sebagai pusat distribusi koneksi kabel, pemasangan beberapa titik koneksi di seluruh lantai untuk menghubungkan perangkat yang memerlukan koneksi kabel. Seperti pada setiap desktop komputer yang tersedia, menggunakan 2 buah switch dikarenakan satu switch memiliki 24 port sehingga memasang 2 switch diperkirakan mampu untuk menampung 40 perangkat komputer. Kemudian di lantai B, kita memasang sebuah akses point untuk memberikan cakupan nirkabel yang optimal, memastikan konfigurasi jaringan nirkabel memadai untuk menangani 30 pengguna secara bersamaan. Nah, akses point ini dipasang hanya sebuah dikarenakan dirasa cukup pada lantai B karena akses point tersebut dapat mencakup hingga 30 pengguna secara bersamaan. Kemudian pada lantai C kita memasang totalnya ada 3 server di ruangan yang terpusat, kemudian menggunakan switch khusus untuk menghubungkan server dengan perangkat jaringan lainnya pada lantai-lantai tersebut. Kemudian perangkat yang diperlukan di sini terdapat 80 komputer, 6 switch, 60 potongan kabelan, 120 RJ45, 3 server, dan 1 akses point. Kemudian pada lantai A, ruang 1 terdapat 10 PC, 1 switch, kemudian di ruang 2-nya ada 10 PC, di ruang 3 terdapat 10 PC dan 1 switch, kemudian di ruang 4 terdapat 10 PC. Di lantai B, ruangan 1 terdapat 30 PC, 1 switch, dan 1 akses point. Lalu di lantai 3, pada ruangan 1 terdapat 5 PC, di ruangan 2 terdapat 5 PC, dan di ruang 3 terdapat 1 router, 3 server, dan 3 switch. Kemudian VLAN. Pada lantai 1 terdapat 4 ruangan kerja yang berbeda, dengan kurang lebih terdapat 10 perangkat komputer di masing-masing ruangan. Nah, di ruangan pertama VLAN-nya adalah 10.10.10.1, kemudian di ruangan 2 10.10.11.1, di ruangan 3 10.10.12.1, di ruangan 4 ada 10.10.10.1. Kemudian pada lantai 2 terdapat 3 ruangan yang berbeda dengan kurang lebih 10 PC di dalamnya. Jadi ruangan pertama
ada 10.10.12.1. Kemudian di red kedua VLAN-nya 10.10.10.1. Kemudian di red ketiga ada 10.10.11.1. Lanjut ke lantai ketiga atau lantai C. Terdapat 3 ruangan yang berbeda dengan ruangan berisi masing-masing 5 PC dan sebuah ruangan server yang berisi 3 server, 3 switch, dan 1 router. Nah, di ruangan pertama terdapat VLAN yaitu 10.10.10.1, kemudian di ruangan 2 ada 10.10.11.1, di ruangan 3 ada 10.10.12.1. Kemudian terdapat IP address di lantai A, ruang 1. IP address-nya adalah 192.168.1.1 hingga 192.168.1.10. Kemudian di ruangan 2, IP address-nya adalah 192.168.1.11 hingga 192.168.1.20. Di ruang 3, 192.168.1.21 hingga 192.168.1.30. Di ruang 4, memiliki IP address antara lain 192.168.1.31 hingga 192.168.1.40. Kemudian di lantai B, ruangan 1, IP address-nya adalah 192.168.1.41 hingga 192.168.1.70. Dan lantai C, ruang pertama, ialah 192.168.1.71 hingga 192.168.1.75. Di ruang 2 terdapat IP address antara lain 192.168.1.76 hingga 192.168.1.80. Kemudian ini adalah tampilan topologi yang saya buat. Seperti yang bisa dilihat di sini, yang paling kiri adalah topologi tree, yang tengah adalah topologi star, dan yang kanan adalah topologi tree. Kemudian di sini ada denah ruangannya. Di masing-masing meja terdapat 10 perangkat komputer. Jadi di sini totalnya ada 8 meja, yang berarti 8 perangkat komputer. Kemudian di sini terdapat meja yang menggambarkan tempat switch yang akan digunakan. Jadi satu switch terhubung dengan 2 ruangan sekaligus. Kemudian di sini di lantai B terdapat 30 perangkat komputer dengan masing-masing di atas mejanya berjumlah 10. Koreksi maksud saya. Di sini di masing-masing mejanya terdapat masing-masingnya ada 5. Jadi di sini ada 6 meja. Jadi 6 kali 5 itu berarti terdapat 30 perangkat komputer. Sementara yang di tengah itu merupakan tempat akses point-nya diletakkan. Jadi satu akses point menghubungkan 30 perangkat komputer. Kemudian di sini ada lantai C. Di ruang pertama terdapat 5 PC di atas meja, kemudian di ruang 2 juga sama. Kemudian terdapat ruang server yang berisikan 3 server, 1 router, dan 3 switch. Oke, mungkin begitu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.